Kalau semua betul-betul diatur oleh Tuhan demikian rupa, apakah gereja Tuhan sekarang ini nggak diatur? Silakan sembarangan. Nah, ini jadi problema kita. Banyak gereja mengatakan, nggak perlu aturan-aturan seperti itu. Apakah betul? Kalau hati Tuhan dan sifat karakter Tuhan adalah pengaturan yang luar biasa seperti itu, dan kemudian waktu kita ibadah kita sembarangan, saya tanya, nggak mungkin kan? Kenapa? Itu jadi diri Allah, berarti kan milik kami juga. Kalau Allah mengatur demikian, berarti Allah juga mengatur gereja demikian. Nah, saudara, bedanya apa? Kalau imam besar tunggu waktu 1 tahun sekali baru masuk, dan kemudian dia dengar suara Tuhan, bangsa ini mau diarahkan kemana, dan kemudian diberitahukan, imam itu keluar, beritahukan pada imam yang lain, diatur, dan pada jemaat, gitu kan. Saudara, ini diatur setahun sekali baru ada 1 orang dipilih Tuhan untuk menghadap secara khusus dan dikuduskan Tuhan. Hanya 1, yang lainnya kemana? Nggak bisa. Hebat ya. Saudara, nanti yang boleh dengarkan firman Tuhan yang langsung itu cuma saya, yang lain nggak boleh. Kenapa? Karena imam besarnya, saya bukan imam besar, betul ya? Nama saya Agung, itu artinya besar. Pendeta Agung itu pendeta besar. Ya kan? Nah, saudara, kalau tunggu setahun sekali seperti ini dan dikhususkan dan kemudian masuk, betapa sulitnya saudara mencapai kedudukan ini, betul nggak? Saudara, seorang yang biasa yang dari kaum Lewi bisa jadi imam, itu kemungkinannya saudara 1 banding hampir 1 juta. Jadi kalau orang Lewi itu ada sekitar 1,5 juta orang dia, dan kemudian dia punya anak, punya di semua sistem. Nah, saudara, waktu diundi itu dipilih, itu secara seleksinya kuat sekali, dan kemudian baru diangkat 1. Nah, waktu diangkat imam itu bukan karena diaklamasi oleh kaum Lewi atau kaum imam yang lain, terus kemudian Tuhan mengatakan, oh ya, kamu sudah betul ya dari kami, oh ya saya pilih kamu. Tidak. Nah, saudara, kita belajar dari sistem Alkitab. Jadi waktu majelis dipilih atau hamba Tuhan diangkat jadi penginjil atau jadi pendeta atau jadi pengerja, saudara, itu pengangkatan bukan berasal dari pengakuan gereja. Kenapa? Kalau itu berasal dari pengakuan gereja, artinya bahwa semua hak punya pilih dan punya aturan, sehingga apa yang menjadi satu hak daripada orang-orang di gereja itu menentukan dan mutlak. Itu tidak. Sistem kita adalah Presbyterian. Artinya seperti bangsa Israel ada seleksi yang kuat sekali. Jadi jemaat sekarang memilih, oh ya saya mau pilih ini, kita pilih gitu ya. Mulai dari anggota DPR dulu lah. Kalau dihitung ke belakang ya RT RW lah, gitu kan? RT RW kemudian naik lurah camat kemudian bupati wali kota gubernur jadi menteri jadi, nah baru jadi presiden. Itu tingkatannya banyak sistemnya. Dan waktu seseorang dipilih dan kemudian rakyat semua memilih, apakah rakyat semua kepingin jadi presiden? Saya percaya banyak kepingin jadi presiden, tapi sadar diri dong, gitu ya. Yang jadi presiden cuma 1, gitu. Nah, saudara, waktu semua rakyat memilih, saya memilih sekarang dari mulai pemerintah yang ada, saya memilih kamu supaya mewakili saya di DPR. Dan DPRD dari Bandung, DPRD dari Surabaya, DPRD dari Jakarta, dari mana-mana. Nah, rakyat itu suaranya sudah diberikan kepada DPR. Apakah rakyat sekarang berhak untuk bersuara lagi? Jawabannya adalah tidak. Nah, berarti tidak. Jadi DPR lah mewakili mereka. Dari DPR kemudian naik ke MPR kemudian baru memandatkan dan mereka menetapkan presiden. Betul kan? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang sistem di Indonesia rakyat yang pilih presiden. Betul kan? Perhatikan. Saudara, di dalam Alkitab tidak seperti itu. Rakyat sudah memberikan wakil suaranya.
dan kemudian yang mewakili itu mewakili suara. Maka kalau semuanya DPR ini semua menetapkan dan kemudian tergantung kembali kepada rakyat, buat apa ada DPR? Buat apa ada MPR? Buat apa ada menteri? Buat apa ada yang itu? Ini sistem yang kacau, gitu ya. Nah, saudara perhatikan, saudara, kalau partai yang menang di Amerika 3 partai, gitu ya, partai Demokrat yang menang, berarti yang dari Demokrat yang dipilih, bukan yang lain. Kalau perhitungannya menang. Nah, saudara, di dalam Alkitab, khususnya dalam bait Allah dan sinagoge ataupun sistem orang Israel, rakyat tidak ada hak untuk memilih. Saudara, kenapa ini? Karena diwakili oleh pejabat-pejabat gereja. Jadi sistem federasi diwakili. Jadi mereka diwakili dari hak saya berikan kamu. Kamu yang akan memilih. Jadi saya memilih orang yang saya percaya, sistem kepercayaan. Oh, ini sistem kepercayaan, satu kampung percayakan ini, diutus. Kemudian dari kampung-kampung itu kemudian disaring lagi, ada 10 kampung yang dipilih, dan kemudian tinggal 2 kampung diundi, kemudian tinggal 1 kampung menentukan siapa yang menjadi bupati. Nah, saudara, itu sistem pemilihan yang murni seperti itu. Tetapi sistem yang ada di dunia itu nggak murni. Maka di dalam Alkitab, saudara, tidak ada rakyat itu memilih, nggak ada. Kecuali satu peristiwa, saudara kalau tahu ini, kapankah rakyat menuntut Tuhan untuk memilih seorang raja? Tuhan sudah beritahu nggak mau saya mau pilih raja sendiri dengan cara kami sendiri. Jadi artinya apa? Kami tidak butuh engkau Tuhan. Nah, demokrasi adalah melawan teokrasi. Saudara, di sini kita harus tahu jelas. Jadi demokrasi melawan teokrasi. Dalam hal apa? Saudara, begitu tahu yang benar apa, mereka nggak mau. Kenapa? Karena kekuatan rakyat. Kami bisa pilih raja kami sendiri. Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Mendidik bangsa Israel. Karena the King of Kings akan datang. Ya, raja yang tidak kau pilih. Kristus tidak pernah dipilih oleh rakyatnya. Betul nggak? Soalnya kita belajar dari Alkitab ini. Ini sistem pemerintahan kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, termasuk dalam organisasi gereja, kalau itu dihayati dan kemudian sungguh-sungguh dimengerti, wah, luar biasa. Kristus menjadi raja sudah sejak dulu jadi raja. Nggak perlu kamu pilih, dia tetap raja. Betul kan? Sekarang di dalam gereja itu yang memimpin siapa? Nah, banyak orang katakan, oh majelis, oh hamba Tuhan. Saudara, yang berkuasa bukan mereka. Yang memimpin mewakili jemaat betul mereka, tetapi yang mengatur, yang memimpin semua adalah langsung Kristus. Dan Kristus berikan itu pada kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja di dalam kebenaran. Jadi kebenaran dan Roh Kudus itulah yang merupakan sumber kekuatan kepercayaan gereja, bukan jabatan dan kedudukan. Jabatan dan kedudukan atau gereja itu sendiri adalah the means of grace, alat anugerah Tuhan, titik. Bukan seperti Katolik, mampu mengatakan kamu selamat dan tidak. Oh, kamu nggak selamat, oh ini kamu selamat. Oh, ini gereja sesat, ini nggak gereja sesat. Saudara, itu tidak diberikan. Yang mampu mengatakan adalah kebenaran yang kita miliki dalam gereja. Kita bisa mengklaim gerejamu salah. Kenapa? Karena kebenarannya tidak kau tegakkan. Bukan karena kami yang mampu. Kebenaranlah yang berkuasa menghakimi engkau. Nah, itu benar sih. Termasuk orang-orang menjabat kedudukan di dalam gereja. Baik itu gembala sidang, penatua, majelis, diaken, semua penginjil gitu ya. Saudara, undang-undang yang ada dalam gereja adalah firman Tuhan. Jadi kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang ngontrol mereka adalah firman. Jadi bukan karena jabatan gitu ya. Saudara, kadang-kadang tadi pagi saya memberikan ilustrasi. Kalau semuanya orang itu sungkan dengan saya karena kependetaan, saya lebih baik jadi pendeta. Betul nggak? Aduh, gimana ya Pak Agung, mau dekat aja rasanya, aduh hawanya pendeta tuh, kita udah sungkan katanya. Nah, saudara, kalau seumpama saya pakai baju toga gitu ya, orang nggak mau datang pada saya, ketakutan semua, lebih baik toganya copot aja. Kenapa? Supaya saya bisa masuk. Dan siapa akan melakukan itu?
jabatan, kedudukan, semua itu saudara, itu bukan untuk menyetop orang dan menghalangi orang datang kepada Tuhan, tetapi membuat sebenarnya jabatan supaya orang itu dilayani lebih bisa dekat dengan Tuhan, harusnya. Tapi jabatan itu kadang-kadang dalam tradisi gereja itu menjauhkan orang daripada pemimpin-pemimpin gereja, betul nggak? Kita kadang sungkan, nggak benar ini ada gini. Nah, saya tanya sekarang, kalau sifat yang seperti itu dipakai terus, maka tidak ada orang diselamatkan, Ustaz. Ngerti maksud saya? Saudara, kalau Allah adalah Allah yang terus memakai dan tidak pernah menanggalkan kealahannya, adakah keselamatan? Saya tanya, Ustaz. Kalau Allah mempertahankan kealahannya terus di surga dan dia tidak pernah menanggalkan atau meninggalkan itu dan menjadi manusia, ada nggak keselamatan? Nggak ada. Jadi apa prinsip daripada pemerintahan gereja? Saudara tahu, yaitu Kristus yang berikan kepada kita. Pemimpin adalah pelayan. Sekali lagi, saudara, pemimpin adalah pelayan. Jadi jabatan kita itu memberikan pada kita hak, kekuatan, dan juga otoritas dari Tuhan. Untuk apa? Masuk dalam hidup jemaat. Bukan membuat jemaat itu sungkan dengan kita sehingga enggak bisa masuk ke kita. Jika itu terjadi, berarti kita gagal menjalankan keimaman, kerajaan, dan kenabian daripada Kristus. Jadi seluruh sistem dari pemerintahan punya jiwa yang paling dalam, yaitu apa, saudara? Pemerintahan itu, jabatan-jabatan adalah untuk melayani, bukan untuk memerintah. Dan kita seringkali bercampur dengan dunia. Kenapa bercampur dengan dunia? Karena kita pikir, oh saya di atas laginya, saya memerintah orang. Enggak seperti itu. Semakin kamu di atas, semakin turun ke bawah. Semakin di atas, kamu semakin harus melayani di bawah. Setelah ini prinsip yang memang kadang-kadang kalau dibicarakan dalam suara kenabian itu sangat menyakitkan, khususnya bagi saya gitu ya, gembala sidang, semua itu sangat menyakitkan. Kenapa? Karena kita seringkali terperangkap dengan sistem dunia. Ya. Nah, saudara, kalau Kristus tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Tidak pernah ada keselamatan. Kalau kita tidak pernah tanggalkan jabatan kita, bisakah orang datang ke gereja? Jawabannya adalah tidak bisa. Datang ke rumah jemaat kita, di pelosok, dari tempat gedung yang mewah sampai tempat yang tidak ada tempat duduknya, saudara semua ke sana. Harus datang ke sana. Untuk apa? Menyatakan bahwa aku dipilih oleh Tuhan. Menduduki jabatan adalah untuk melayani engkau. Nah, saudara, seluruh aturan perjanjian lama itu dihapus oleh Tuhan. Kita tidak melakukan itu lagi. Kita tidak bawa kambing, domba, kita tidak melakukan terus kemudian setahun sekali. Enggak. Semua orang langsung datang. Dan ruang Maha Kudus itu bukan di gedung ini, bukan di gedung atas. Ruang Maha Kudus adalah di dalam hati kita. Bait Allah itu dalam hati kita. Artinya Allah bertakhta dalam hati kita dan ruang Maha Kudus itu adalah hati kita. Jadi tidak boleh ada satu orang pun atau satu sistem jabatan apapun yang menghalangi sekat sehingga kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Ini dilarang. Kita tidak boleh membuat sekat orang akhirnya atau menggagai sehingga orang tidak bisa datang kepada Tuhan. Kita kasih aturan-aturan dan lain-lain. Saudara, saya tanya sekarang, ada satu juga Pak Somad juga pernah bicara gitu ya. Gereja yang senang mujizat, wah luar biasa. Oh gereja begini, wah luar biasa mujizatnya gitu ya. Saudara, kemudian saya tanya, ada satu gereja gitu ya, saya tanya, gerejamu ada orang buta berapa? Nggak ada. Orang yang tuli bisu, nggak ada juga. Puji Tuhan ya. Coba itu kalau ada, mungkin gerejamu jadi gereja lain. Kenapa gereja lain? Coba bayangin kalau pendetamu khotbah ya, terus kemudian maju ke depan, mujizat terjadi gitu ya. Terus jemaatmu ada orang buta, anggaplah 500 orang yang buta dan tuli bisu, terus yang seperti itu ada 50 orang. Bisa nggak kamu berkhotbah? Mujizat. Hah? Maka di gereja-gereja yang penuh dengan mujizat,
Saudara, mujizat-mujizat seperti itu. Jemaahnya ada nggak yang buta, yang tuli bisu? Karena mereka anggap buta, tuli, bisu itu adalah kekangan dari iblis. Wah, ini nggak bisa nih, kamu nggak boleh datang gereja. Perjanjian lama itu ada itu. Orang-orang kusta itu nggak boleh masuk, itu najis. Termasuk kamu nggak najis mungkin. Nah, saudara perhatikan. Jadi cara tradisi dan juga keagamaan itu, jika jabatan-jabatan kita miliki itu membuat orang itu akhirnya tidak datang pada Tuhan dan bahkan membuat orang dibuang dari gereja, sesudah itu jabatan itu bukan menjadi anugerah. Grace bukan menjadi anugerah, tetapi disgrace, memalukan. Ya, nah kita sudah tahu. Berarti di dalam gereja, saudara, sistem gereja yang ada itu membuat jemaat itu langsung mengerti bahwa Allah itu ada dan berhubungan langsung, dan ini tidak boleh dirusak oleh sistem pemerintahan gereja. Artinya, saya sebagai kepala sidang atau sebagai penatua atau sebagai apapun, saudara, jadi keberadaan kita bukan membawa mereka semakin jauh dan ditolak Tuhan, tapi membawa mereka dekat kepada Tuhan dan menghantam mereka, karena itu haknya mereka. Ya, termasuk orang yang butuh dalam sosial, orang yang butuh bantuan dana dan dalam keadaan apapun. Jika Tuhan berkati satu gereja, maka gereja harus tahu dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Waktu aku lapar, kau beri aku makan. Waktu aku haus, kau beri aku minum. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang pergi ke fakir miskin, panti-panti asuhan. Saudara, ini yang bicara Tuhan Yesus. Berarti apa artinya? Jadi orang-orang yang di sekeliling kita itu, saudara, adalah orang-orang yang harus dilayani gitu. Bukan lagi kita berada di tampuk pemimpin atau tampuk di dalam kalau kita di dalam satu rapat majelis gitu ya, terus diam selesai di sana. Enggak, itu semua majelis harus turun ke bawah semua itu melayani. Nah, baru kuasa gereja itu wah luar biasa, saudara. Sehingga orang-orang di sekeliling waktu di gereja Antiokhia itu apa yang terjadi? Orang katakan luar biasa ini, laskar-laskar Kristus. Terkagum-kagum mereka. Kalau kita melakukan itu, wah, saudara, luar biasa itu. Akan orang terkagum-kagum. Jangankan gitu, saudara. Saya pernah pelayanan gitu ya. Ada seorang bos besar ya. Nah, ini lucu ceritanya. Bos besar gitu ya. Ngomong gini, saudara. Aduh Pak, saya tuh rindu Pak melayani di tempat ini, kerja tempat ini katanya bagus Pak, dan tempat itu katanya ada persekutuannya Pak, luar biasa katanya. Saudara tidak tahu Pak, yang bersama dengan saya itu bos besar yang punya perusahaan itu. Saudara. Dia kata, Pak saya rindu lu bisa kerja di sana. Bos besarnya itu dengar, saudara. Ya sedikit bangga lah, kenapa? Wah perusahaannya kan baik kan, wah ada persekutuannya, sudah terkenal di mana-mana gitu ya. Cuman ada satu kalimat dari orang itu, kalau saya diperbolehkan Tuhan Pak, saya ingin melayani di tempat itu. Saudara, luar biasa, saudara. Langsung bos itu mengatakan, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Artinya hari ini juga kamu bersama aku di mana? Langsung diterima di kerjaannya dia. Masih ingat yang terbakar? Siapa itu? Yang suami saya ke sini? Bapak siapa? Hah? Siapa itu? Dwi siapa? Saudara, saya tanya, begitu dia cari kerja di mana-mana nggak ada, akhirnya bosnya sendiri, bos RCTI, mendengarkan dia, hari ini juga kamu masuk dalam pekerjaan. Saudara, itu jiwa apa, saudara? Jiwa yang melayani. Saudara, di antara CEO Indonesia, saya baca salah satu CEO itu adalah bosnya RCTI. Saudara, itu luar biasa ya. Saudara doakan RCTI ya, anak Tuhan yang sangat luar biasa. Saya waktu baca itu saya kagum sekali. Menerapkan prinsip-prinsip kekristenan di dalam berusaha. Ya, luar biasa. Nanti kalau saudara punya waktu baca itu ya, di Gramedia banyak bukunya itu. Lagi dicetak itu ya. Jadi grupnya Kompas Gramedia yang mencetak itu. Jadi kemarin saya lihat buku yang bagus sekali. Saya ambil lagi dan saya baca-baca. Ini bagus. Ini harus bisa dibeli ini ya. Nah, saudara, kita kembali pada ini ya.
Di dalam sinagoge tidak ada hak bagi jemaat untuk memilih. Kenapa? Karena haknya itu sudah diberikan dan Tuhan sudah pilih di antara 12 suku itu dipilih oleh Tuhan. Itu semua cara Tuhan. Nah, di gereja atau di dalam organisasi gereja, suara jemaat bukan berarti tidak ada. Suara jemaat tetap ada. Dalam artian apa, saudara? Bahwa suara itu adalah suara yang merupakan kekuatan daripada, yaitu masuk di dalam pengenalan akan gereja Tuhan, dan orang-orang yang dipilih melalui suara jemaat adalah orang-orang yang akan bisa dipilih, bukan yang ditentukan. Ya, sekali lagi. Jadi kita lihat ada sisi jemaat majelis, ada sisi batin orang yang dipilih itu dengan Allah. Nah, ini yang penting. Jadi yang vertikal itu menentukan yang horizontal, bukan yang horizontal tentukan yang vertikal. Ya, kenapa saya katakan demikian, saudara? Ini secara prinsipnya, gitu ya. Walaupun di dalam keadaan gerejawi kadang-kadang bisa seperti itu, kadang-kadang dalam mata kita yang sangat terbatas ini. Saya tanya, kalau kita memilih orang, oh karena baik ya, oh karena gini-gini kita pilih, wah karena baik ya, akhirnya kita pilih. Nah, saudara, padahal orang itu tidak pernah merasa dipanggil oleh Tuhan menjabat jabatan itu. Secara batin dia tidak ada panggilan sama sekali yang Tuhan mau. Saudara, kasihan orang itu. Kenapa? Kalau dia sampai menduduki jabatan itu akan menuntut dia dan mengadili dia. Walaupun dengan kalimat, aduh saya kan terpaksa Pak. Nah, saudara, tidak ada lagi istilah terpaksa atau dipaksa. Kenapa? Begitu kamu pilih itu dan kamu mengiyakan, artinya kamu harus seturut dengan aturan Tuhan. Ngerti ya, saudara ya? Jadi ini aturannya ada. Nah, sekarang kalau semua ini, Pak, saya dipilih Tuhan, tetapi gerejanya nggak pilih saya, gimana Pak? Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Saya betul-betul saya punya ini, saya betul Pak, saya ingin melayani dan dapat panggilan dari Tuhan. Terus gerejanya nggak mau pilih dia, gitu ya? Oh nggak bisa nih, karena kamu ya dia turut nggak bisa. Nah, saudara, sebaiknya gereja itu berdoa baik-baik. Untuk apa? Mendengar dengan peka siapa yang Tuhan pimpin. Jadi di dalam setiap pemilihan majelis itu harus ada proses untuk apa? Mendengar dengan peka siapa yang Tuhan mau pilih. Bukan secara kualitas manusiawi, tetapi peka terhadap pimpinan batin orang itu sendiri dengan Tuhan, dan kemudian gereja mengaklamasi. Tadi ada yang tanya pasti tadi ya, Pak, bagaimana saya tahu bahwa pimpinan Tuhan itu ada dalam diri saya kalau saya nggak ngerti? Nah, saya katakan saudara, gereja diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memberikan afirmasi, penegasan. Jadi kalau orang katakan, wah kamu tuh kalau terima tamu bagus loh, kenapa? Kamu ngomong tuh enak, wajahmu tuh aduh syahduh, ya, teduh juga gitu ya. Nah, saudara, orang semua bicara dengan kita, oh bagus gitu ya. Jadi kita tahu, oh talenta Tuhan dikasih ini saya, talenta ini. Nah, saudara, orang itu tidak punya hati berhubungan dengan Tuhan dan dia nggak ada beban, saudara nggak bisa paksa orang seperti ini. Walaupun dia punya kemampuan, walaupun punya semua segala-galanya, tapi hati dia tidak ada sama sekali, saudara, kita nggak bisa paksa. Kenapa nggak bisa paksa? Karena kita bukan Tuhan. Tanda petik gitu ya. Tuhan boleh paksa nggak? Boleh kalau Tuhan, gitu ya. Tuhan kok, gitu ya. Dipaksanya beda kalau Tuhan paksa. Tapi sebenarnya Tuhan juga nggak pernah maksa orang. Secara prinsip Tuhan tidak pernah maksa orang. Nah, soal Tuhan itu lembutkan hati orang. Nah, kita berdoa supaya orang ini dilembutkan hatinya. Nah, saudara, waktu semua sudah diafirmasi, berarti dia melihat, aduh Tuhan, kok rasanya nggak ada panggilan Tuhan? Pak, saya semakin ada panggilan Tuhan. Ada teman saya juga di beberapa gereja katakan, Pak, saya tuh tawarin majelis gini-gini, tapi saya nggak ada beban sama sekali. Dia nggak mau ambil. Kenapa? Dia sudah berdoa, dia bahkan berpuasa, tapi nggak bisa. Karena memang nggak ada. Aduh, nggak bayangin deh gitu ya, mau jadiin nggak bayangin. Terus dia berdoa, saudara, dari segi senioritas dia sudah matang. Dari segi ekonomi dia sudah mapan, semua sudah mapan gitu. Dari segi hati dia dengan Tuhan itu
itu belum ada channel. Saudara, orang seperti ini harus betul-betul tahu. Walaupun gereja itu sudah menyatakan A atau iya, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita tidak tahu misteri hati manusia. Dan seringkali terjadi di gereja yang kita anggap itu baik, begitu duduki satu pemerintah yang buat problem paling banyak dia, yang menghambat pekerjaan Tuhan dia, yang paling susah diatur dia, celaka, saudara. Padahal awalnya bagus gitu ya, tapi begitu tidak menduduki tempat itu, sudah kita baru sadar. Apalagi kalau orang masih baru bertobat, baru ngerti, baru gitu ya, terus menduduki tempat, wah itu dilarang dalam Alkitab. Nah kalau kita, ya nggak tahu, kalau kita betul-betul berdoa dan sungguh-sungguh dan orang ini sangat betul-betul dipimpin Tuhan, nah hatinya ada pengecualian. Tetapi pada umumnya, saudara, kita harus turut firman Tuhan. Tuhan katakan apa, kita turuti. Jika ada sesuatu yang lain, kita berdoa sungguh-sungguh, baru dia dipilih. Ya, nah ini, saudara, jadi majelis jemaat dan sisi panggilan Allah kepada dia itu harus sinkron. Jadi kalau ada vertikal, tidak ada horizontal, sayang. Kenapa sayang? Karena orang itu tidak bisa terima. Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ya, orang itu mungkin GR, tahu GR? Kegedean rumangsa. Wah, aku dipilih Tuhan loh, bener-bener aku mau. Belum tentu, ya, belum tentu. Nah, soalnya itu jadi saling mengafirmasi, ya. Nah, ini proses pengangkatan pendeta atau semuanya. Saudara, waktu majelis memberikan keputusan. Oke, sekarang ketuanya A, terus kemudian kepala sidangnya A, ya, ditentukan.